Silakan ke fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pandangan mini akhir fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Disampaikan oleh Santoso, nomor anggota A537. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan beserta jajaran, Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta jajaran, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk suatu perundang-undangan, tentu membutuhkan satu konsep dalam rencana untuk membentuk satu peraturan perundang-undangan yang baik. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan agar konsepsi dan perumusan normanya bulat dan harmonis, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan berstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dengan adanya aturan yang baku, maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI beserta hadirin yang kami hormati. Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 28 Romawi /2020 terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil merupakan dasar dari perlunya melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat berpandangan terkait beberapa poin strategis yang menjadi perhatian dalam rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, diantaranya
yaitu A. Terkait koordinasi pemerintah dalam penanganan kasus di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 1, ayat 5, fraksi Partai Demokrat meminta agar dapat dipastikan bahwa menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk tetap menjadi leading sektor dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi. B. Mengenai perbaikan penulisan sebagaimana tercantum dalam pasal 72, fraksi Partai Demokrat mengingatkan jangan sampai dengan adanya pasal ini dapat memberikan ruang untuk perbaikan teknis penulisan pasca disahkan menjadi undang-undang, sehingga memberikan celah untuk merubah isi undang-undang tersebut atau merubah hal-hal yang substansi karena mengubah dan atau memperbaiki redaksi norma yang salah dari RUU yang sudah disetujui menjadi undang-undang. Hal ini dapat dinilai mencederai asas keterbukaan, bahkan dapat dinilai mencederai pemegang hati rakyat yang telah menyaksikan proses pengecahan secara material. Kami ingatkan, jangan sampai ada penyisipan kata, apalagi kalimat dalam pasal atau ayat yang sudah diputuskan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. C. Mengenai partisipasi masyarakat dalam pasal 96, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa dengan adanya revisi undang-undang P3 ini dapat lebih memberikan ruang serta memastikan hak bagi keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan harus tetap menekankan tidak hanya aspek kuantitas, tapi juga aspek kualitas, aspek kepakaran, dan aspek sebaran masyarakat dalam proses partisipasi publik. Pada saat memberikan catatan dan masukan terhadap produk legislasi yang dihasilkan, sehingga demokrasi dapat berjalan dalam kondisi terwujudnya asas keterbukaan sekaligus kebersamaan dengan rakyat. D. Mengenai metode Omnibus Law, fraksi Partai Demokrat menilai dalam pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law harus memiliki tolak ukur yang jelas dalam hal implementasinya. Juga harus menghindari konflik norma dan konflik wewenang antar lembaga, serta harus dibuat berdasarkan kebutuhan faktual, mendesak, dan antisipasif agar dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas, harmonisasi, dan sinkronisasi sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, perumusan peraturan perundang-undangan yang sedemikian kompleksnya tidak dilakukan secara terburu-buru dan tetap menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas demi kepentingan masyarakat luas. 2. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perubahan Undang-Undang 12 Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilihat sebagai upaya pembenahan tata kelola regulasi secara komprehensif yang berfokus pada aspek perencanaan, materi muatan, harmonisasi, sampai dengan kelembagaan tata kelola peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika perubahan tersebut hanya dilakukan untuk mengatur Omnibus Law saja, maka tata kelola peraturan perundang-undangan tidak akan terjadi perbaikan secara menyeluruh. 3. Fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan agar segala putusan dan pembahasan RUU di DPR agar dibuat dengan kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam, serta melalui proses musyawarah mufakat antara DPR RI dan pemerintah, agar RUU yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan rakyat, dengan selalu memperhatikan seksama masukan dari seluruh fraksi-fraksi di DPR, juga pertimbangan dari DPD RI. 4. Fraksi Partai Demokrat menilai pembentukan undang-undang harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undang, baik atas asas keterbukaan, agar rakyat bisa lebih didengar, hak rakyat, haknya, dan aspirasinya untuk ikut serta mengawal, memberikan saran dan kritik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai RUU cenderung bersifat pragmatis dan kurang demokratis yang berdampak membatasi ruang publik dalam memberi aspirasi. Keterlibatan publik menjadi penting
sehingga harus dipenuhi untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. 5. Lahirnya rancangan undang-undang ini sebagai produk undang-undang dalam mengatur pembentukan perundang-undangan jangan menimbulkan konflik kepentingan di pemerintah pada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan lebih dibandingkan kementerian atau lembaga lainnya. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta para hadirin yang saya hormati. Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 91 garis miring PUU 18 Romawi garis miring 2020 dan upaya memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta diharapkan perubahan ini merupakan sebuah evaluasi dan sebuah penebusan atas permasalahan proses perundang-undangan yang terjadi pada proses pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang lalu, sehingga fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 April 2022, pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, Sekretaris Marwan Cikasan MM, masing-masing ditandatangani. Bisa ditambahin ya. Karena ada surat PAW lagi. Ada orang satu juga, sefoto terus setuju. Oke. Foto. Baik, terima kasih Pak.